Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur tepat pada tanggal 25 Desember, ibadah hari Minggu, kita bersama-sama memperingati kelahiran Yesus. Bukan tentang tanggalnya, persis kapan Yesus lahir, tapi biarlah dunia kenal dan tahu bahwa Yesus telah lahir. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Sungguh besar kasih Allah bagi dunia ini sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami semua yang percaya padamu, memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa, namun memperoleh hidup yang kekal. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami yang menyampaikan, mendengarkan, semua menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pertama-tama saya ucapkan selamat Natal dan juga menyambut tahun baru tahun 2023 yang akan kita akhiri dalam satu minggu ke depan. Kita bersyukur bahwa Tuhan setia dari awal maupun lewati bulan demi bulan, waktu demi waktu. Dan kita memperingati Natal maupun gereja-gereja dengan dekorasi yang ada, persiapan program acara yang ada, maupun juga semua aktivitas yang dilakukan untuk memperingati Natal. Tetapi sesungguhnya biarlah kita kembali mengerti pesan Natal yang Tuhan kehendaki dengan judul dari Suara Pembalahan hari ini, The Essence of First Christmas. The Essence of First Christmas artinya adalah esensi yang utama dari Natal pertama. Bahwa memperingati Natal, kita kembali lagi dengan esensi dari Natal pertama. 2000 tahun yang lalu, kisah yang ada bukan dongeng, bukan cerita buatan manusia, tetapi pernah lahir 2000 tahun yang lalu, Yesus Sang Raja, Juru Selamat dunia, pernah lahir di dunia ini. Sesuai Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya padanya, yaitu pada Yesus, ia memperoleh hidup yang kekal. Ia tidak binasa, namun memperoleh hidup yang kekal. Sungguh kasih Allah sungguh besar, kasih Allah sungguh terbuka bagi kita semua yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kesempatan untuk memberitakan kasih Allah maupun dalam kehidupan kita maupun acara-acara yang dilakukan, semuanya terfokus pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yesus Sang Raja, Yesus Tuhan, Yesus Dialah yang telah lahir bagi kita semua. Bahkan dalam perjalanan Dia selama di muka bumi, Dia melayani, Dia menggenapi kehendak Bapa, Dia mati di atas kayu salib, menanggung semua dosa umat manusia. Kita akan lihat dari kisah kelahiran Yesus, terambil dari Lukas pasal 2. Kita akan belajar esensi dari Natal pertama. Bukan secara catatan sejarah saja, tapi kita mengenal sungguh-sungguh esensi dari kisah kelahiran Yesus ini, sehingga dampaknya buat kita di tahun 22 yang akan berakhir segera memasuki tahun 2023 dengan mata hati tertuju pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara terkasih, kita sudah hidup di dalam penghujung akhir zaman. Biarlah kita senantiasa berdoa berjaga-jaga, sungguh-sungguh utamakan yang menjadi utama. Seperti dalam Suara Pengbalan seri khotbah bulan Desember ini, first thing first, utamakan yang utama. Kembali kepada kasih mula-mula, mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Dan kita juga belajar, kita menyadari Yesuslah yang sulung dari antara semuanya. Dan untuk itu Dia menjadi panutan, menjadi contoh teladan yang sempurna dalam hidup kita sekalian. Kelahiran Yesus, Lukas pasal 2. Saya mendorong saudara dengan keluarga dalam memperingati kelahiran Yesus, membaca kisah kelahiran Yesus, nativity story. Ini benar-benar sangat menyentuh karena banyak mutiara-mutiara yang sungguh dapat kita dapatkan dari kisah kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinus
menjadi wali negeri di Syria, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Inilah silsilah dari keturunan yaitu Yusuf maupun juga dari Maria. Kita lihat dalam konteks di mana bangsa Israel mereka ada di dalam penjajahan Kaisar Romawi yang pada waktu itu adalah Kaisar Agustus. Kita mengerti dalam konteks ini bahwa bangsa Yahudi menanti-nantikan Mesias, menanti-nantikan Juru Selamat, menanti-nantikan Raja yang akan memerintah, membebaskan mereka dari kekuasaan dari kerajaan Romawi. Tetapi yang nyata, yang terlihat, ternyata bukan Yesus Raja dalam sosok yang mereka inginkan sebagai manusia, yaitu penuh gagah perkasa memerintah kerajaan di dunia ini. Namun Yesus dengan kerajaan surga yang turun di bumi seperti di surga, kelahiran Yesus membawa kerajaan yang berbeda dengan kerajaan di dunia ini. Dan ini sampai sekarang masih banyak orang-orang Israel yang menantikan Mesias yang sesungguhnya telah lahir 2000 tahun yang lalu. Itu saudara terkasih, berbahagialah kita sekalipun kita bukan secara suku adalah orang Yahudi, namun oleh karena iman pada Yesus Kristus kita diselamatkan. Kita adalah bangsa Israel rohani yang Tuhan sudah selamatkan hidup kita di dalam kasih anugerah Tuhan. Jadi konteks kelahiran Yesus yaitu pada saat kerajaan Romawi, dan Yusuf yang Tuhan percayakan maupun dia bersama Maria yang Tuhan karuniakan kasih karunia untuk melahirkan bayi Yesus. Kita lihat oleh Roh Kuduslah yang menaungi Maria sehingga Maria mengandung, bukan karena hasil hubungan suami dan istri, tetapi oleh karena Roh Kudus yang berkarya lewat rahim Maria, perawan Maria. Kita lihat di ayat 5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara terkasih, dalam zaman sekarang ini dengan kondisi yang ada, semiskin-miskinnya seseorang dan mana kelahirannya tentunya mungkin ada di sebuah tempat yang lebih layak daripada kandang binatang. Apa yang Yesus nyatakan di mana dia adalah Allah yang kudus, Allah yang maha tinggi, namun rela untuk menjelma sebagai manusia, bahkan rela lahir di kandang domba, kandang binatang, bahkan di dalam palungan, yaitu jerami, tempat untuk memberi makan bagi binatang-binatang. Namun dengan kesederhanaan seperti itulah biarlah esensi Natal yang sesungguhnya, bukan pesta pora, bukan kemewahan, bukan semua dekorasi yang boleh kita adakan dengan dekorasi hiasan-hiasan yang indah, namun bukan itu menjadi utama. Biarlah kita sungguh-sungguh melihat kemuliaan Tuhan, kelahiran Yesus, Natal pertama, itulah membawa ke dalam hidup kita, yaitu perdamaian dengan Allah. Didamaikan dengan Allah yang kudus, manusia berdosa. Yesus, dia mengambil rupa seorang manusia, lahir di kandang domba, maupun dalam palungan yang sederhana. Biarlah kehidupan kita tidak usah kita minder, tidak usah kita merasa kecil hati dengan keberadaan kita. Karena Tuhan mau menyatakan, dialah Tuhan yang menghibur, menguatkan, yang susah hati, yang lemah, yang tak berdaya, dan dia juga memilih jalan dengan lahir sebagai bayi yang tak berdaya. Memberikan kita sebuah gambaran dengan ketidakberdayaan kita sebagai manusia, Allah yang bekerja, Allah yang nyata dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Yesus, dia mengosongkan dirinya, keilahiannya, dia mengambil rupa manusia, menghambakan, menundukkan diri dalam perjalanannya selama di muka bumi ini.
melewati proses dalam kelahiran sampai dia dewasa dalam menggenapi kehendak Bapa di surga. Kita lihat bahwa gembala-gembala juga turut yang menjaga kawanan domba. Mereka datang juga untuk melihat kelahiran Yesus. Di ayat 8, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Tentunya mereka tidak ada pengalaman, tidak mengerti apa maksudnya dari semua itu. Namun Tuhan ada bersama mereka, malaikat Tuhan di dekat mereka, kemuliaan Tuhan bersinar sungguh indah dan sungguh luar biasa. Semua keindahan di dunia ini tidak bisa sebanding dengan kemuliaan Allah sempurna, nyata dalam hidup umat manusia. Kita manusia makhluk yang hina oleh kemuliaan Tuhan yang oleh karena dosa kita jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Namun oleh kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, manusia yang hina, manusia yang berdosa, manusia yang kotor, manusia yang penuh dengan semua keserakahan, tetapi kita dipulihkan, diangkat dalam kemuliaannya. Sungguh indah saudara. Kita manusia-manusia yang tak berharga oleh karena dosa yang menguasai, namun Yesus datang menebus hidup kita, membersihkan kita, mengampuni kita. Natal dan Paskah tidak bisa terpisahkan. Kelahiran Yesus yang membawa dia terus dewasa sampai dia menggenapi apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Lewat kematiannya, juga lewat kuasa kebangkitan pada hari yang ketiga, sehingga kita memperoleh hidup bersamanya, kekal selama-lamanya. Kita lihat reaksi dari gembala-gembala yang ada. Dalam posisi gembala-gembala pada zaman tersebut pun adalah gembala domba yang sederhana. Ya, para penggembala-gembala yang dengan kesederhananya menggembalakan domba ternak yang ada, tidak memikirkan banyak hal, namun melakukan semua tugas tanggung jawabnya sebagai gembala ternak. Kita lihat di ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, yaitu gembala-gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kita lihat bagaimana di dalam proses cerita kelahiran, kisah kelahiran Yesus, gembala-gembala ini Tuhan jumpai, malaikat yang menyampaikan kabar baik kepada mereka bahwa mereka akan menemui, yaitu bayi yang dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. Karena mereka adalah gembala ternak, tentunya mereka ke tempat palungan, mereka terbiasa dengan suasana yang ada. Dan yang herannya adalah bayi yang lahir di dalam palungan. Yesus juru selamat, yaitu Kristus, ya telah lahir bagi kita sekalian. Janganlah kita takut saudara, karena Yesus telah lahir. Jangan takut saudara, karena Yesus telah lahir. Memasuki tahun 2023, prediksi apapun yang dilakukan oleh ahli ekonomi dan semua tanda-tanda yang ada, namun kita sebagai anak Tuhan, kita memegang janji-janji Tuhan, memegang maupun perintah-perintah Tuhan. Kelahiran Yesus membawa damai sejahtera, membawa sukacita dalam hidup kita. Saudara ingat bahwa damai sejahteranya tidak sama dengan apa yang dunia tawarkan. Damai di dunia semu karena
kondisi situasi kondusif, menyenangkan, sehingga mereka bisa merasakan damai. Namun damai dari Allah berbeda, karena damai sejahtera Allah yaitu melampaui segala akal, yang sanggup memelihara hati pikiran kita dalam Kristus Yesus, sesuai Filipi 4 ayat 7. Untuk itu saudara, banyak hal yang kita tidak mengerti. Mengapa ini terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bahkan apa yang akan terjadi di tahun 2023. Namun hidup orang benar, hidup oleh iman. Yesus telah lahir. Jangan takut. Jangan takut. Kita ucapkan pada diri kita sendiri, ucapkan pada sesama kita, keluarga kita, kepada teman-teman kita yang sedang mengalami goncangan-goncangan iman maupun situasi kondisi yang sungguh-sungguh menekan hidup mereka. Sampaikan berita baik ini. Yesus telah lahir. Jangan takut. Jangan takut. Karena inilah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Joy to the world. Kesukaan besar bagi dunia. Kita yang sudah menerima, yaitu sukacita Natal. Ini bukan hanya di bulan Desember, bukan hanya di tanggal 25. Sebab Natal bukan tentang tanggalnya, bukan tentang bulannya, tapi seluruh hidup kita selalu kita ingatkan diri, Yesus telah lahir. Kesukaan besar ada di dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, dan sukacita dari Tuhan itu mengalir ke sekeliling kita. Sukacita dari Tuhan itu menular kepada sesama kita. Dalam tengah-tengah kesedihan, ratapan Tuhan ubah jadi tari-tarian. Kesedihan, Tuhan hapus air mata. Tuhan memberikan kita nyanyian baru, nyanyian kegirangan. Karena Tuhan Yesus berperkara, Dia yang berperang menggantikan kita. Untuk itu saudara, di dalam musim Natal ini, bila Tuhan mengurapi kita, memberikan kita telinga seorang murid, dengar-dengaran apa yang Roh Tuhan katakan. Dan mulut kita Tuhan pakai untuk membangkitkan mereka yang letih lesu, yang berbeban berat, yang sudah putus asa, namun oleh perkataan firman yang kita ucapkan, mereka dibangkitkan, dikuatkan. Speak life, speak hope, speak joy, speak purpose. Ucapkan damai sejahtera Allah, ucapkan berkat dari Tuhan, ucapkan pengharapan. Karena di hari-hari ini mungkin ada orang-orang yang mengalami keterpurukan di dalam mengakhiri tahun 2022 ini. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kita, sehingga kita dengan tangan terbuka merangkul, menjangkau maupun mengasihi dan menolong sesama kita yang sedang mengalami hal-hal yang mereka alami, yang dapat kita topang lewat doa, berbuat sesuatu, dan mengasihi dan memberkati. Saudara terkasih, kita lanjut esensi dari First Christmas. The essence of First Christmas ini, dari pembacaan ini saja, ayat per ayat, Roh Kudus menyingkapkan pada kita, Natal bukan soal tentang perayaan dekorasi maupun makan dan minuman, karena semua itu kita perlukan, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah kerajaan Allah turun di bumi seperti di surga. Kelahiran Yesus membawa damai sejahtera, membawakan sukacita dan pengharapan. Karena pada zaman tersebut, zaman kerajaan yang ada, Romawi, hidup bangsa Israel yang terpuruk maupun dalam penindasan, namun Tuhan mau menyatakan ada pengharapan di tengah-tengah penindasan. Ada pengharapan di tengah-tengah kekecewaan. Yesus, yaitu pengharapan yang hidup, the living hope. Dia membawakan pengharapan karena Dia dalam segala sesuatu, Dialah yang supreme, Dialah yang utama dalam kehidupan umat manusia. Saudara, paduan suara di dunia ini dengan latihan-latihan ada itu sungguh indah. Namun jauh lebih indah di mana kita bersama-sama malaikat di surga, bersama-sama mengelilingi kita, semua memuji kebesaran Tuhan. Malaikat yang Tuhan kirimkan maupun juga bersama kita sebagai penyembah-penyembah. Kita disebut penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Hari-hari ini bukan antar denominasi organisasi gereja, tapi kita harus sadari kita disebut penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ini yang dikehendaki oleh Bapa. Saudara, kita lihat di ayat 14. Kemuliaan bagi Allah
di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nanti kita akan baca beberapa ayat tentang damai sejahtera. Biarlah kita sungguh-sungguh mengakhiri tahun 2022 ini dengan damai sejahtera Allah yang mengantar kita masuk di tahun 2023. Kita akan bacakan beberapa ayat ya setelah pembacaan dari kisah kelahiran Yesus. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Kalau Tuhan sudah beritahukan pada kita sesuatu, haruslah kita melangkah, pergi mencari. Seperti 3 orang Majus yang mendapatkan pernyataan tuntunan lewat bintang yang Tuhan memberikan nyatakan kepada dia di mana Yesus lahir, di mana 3 orang Majus yang datang travel, mereka mengambil perjalanan sekalipun jauh dalam perjalanan tersebut untuk melihat berjumpa dengan Yesus yang Raja yang baru lahir. Sama juga dengan malaikat-malaikat ini, mereka pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan sudah beritahukan. Saudara terkasih, hari-hari ini Tuhan berbicara pada saudara, berbicara pada kita pribadi pas pribadi lewat pembacaan firman Tuhan, perenungan, lewat perjalanan hidup kita. Mari perhatikan apa yang Tuhan katakan dan lakukan segera. Pergilah dan lakukanlah. Seperti gembala-gembala maupun juga pada orang Majus yang pergi untuk melihat, berjumpa dengan Yesus Raja yang baru lahir. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, yaitu Yesus yang baru lahir, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak itu. Karena kesaksian yang dialami oleh gembala-gembala, itu yang mereka pegang. Apa yang Tuhan bicarakan kepada gembala-gembala. Dan Tuhan berbicara kepada orang Majus, Tuhan juga berbicara pada Yusuf, Tuhan berbicara juga dengan Maria. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, Tuhan berbicara pada saudara dan saya. Perhatikan apa yang Tuhan bicarakan. Dan dari perkataan-perkataan dari sesama kita yang juga mendengarkan suara Tuhan, semuanya akan klop. Karena semua ini cerita adalah miliknya Tuhan. Dari dia, oleh dia, kepada dia. Segala kemuliaan. Karena kisah ini adalah kisah cinta Yesus Tuhan yang menjelma sebagai manusia bagi umat manusia. Bagi seluruh umat ciptaannya. Tentang kabar keselamatan telah lahir, yaitu Sang Juru Selamat dunia. Kita lihat di ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, banyak hal yang mungkin kita dengar apa yang Tuhan sampaikan pada orang lain maupun pada kita. Kita cross-check, synchronize apa yang sedang terjadi ini. Tapi yang terindah menyimpan semua itu di dalam hati kita dan renungkan. Jangan sia-siakan momen Natal ini dalam pembacaan firman sehari-hari maupun juga perayaan yang ada. Seperti yang tadi disampaikan, bukan makan dan minum. Ya, tentu kita senang bisa fellowship, bisa ada pertunjukan, ada persembahan ini, persembahan itu yang diadakan. Semuanya sangat menyukakan hati. Tapi yang lebih utama lagi, esensi dari Natal pertama. The essence of first Christmas jangan kita abaikan. Kita simpan dalam hati, kita renungkan, karena kita tahu pada hari-hari kemudian semua ini adalah bekal buat kita menghadapi kenyataan hidup, di mana Maria akan menghadapi bahwa bayi yang dia lahir, yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan, dia adalah Mesias, Juru Selamat dunia. Dan dia akan lewati yaitu kematian di kayu salib dan juga kebangkitan. Dan semua itu Tuhan nyatakan begitu indah pada waktunya. Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji
dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nubuatan-nubuatan, suara Tuhan yang disampaikan pada hamba-hambanya, pada kita orang-orang kudus, semuanya klop dan sinkronis. Karena sebelum kelahiran Yesus sudah dinubuatkan di kitab-kitab Yesaya, Mika, dan lain-lainnya akan kelahiran Yesus. Dan semua ini terjadi digenapi. Kita hidup di dalam penggenapan janji Allah, penggenapan dari wahyu penyataan Tuhan. Untuk itu saudara, kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, memasang telinga, pikiran, hati diperuntukkan pada Tuhan. Jangan sia-siakan dengan hati yang disimpan kekecewaan, kepahitan, sakit hati, luka, dan masa lalu yang menghambat. Lepaskan pengampunan, lepaskan semua unek-unek yang ada, biarlah didamaikan dengan Tuhan. Sungguh-sungguh ada pengampunan dosa, ada pemulihan, ada membalut luka hati yang terluka. Karena Yesus datang merangkul, membebat hati yang terluka. Kita perhatikan dari kisah kelahiran Yesus, siapakah Yesus? Ini sangat jelas sudah dinubuatkan di Yesaya pasal 9. Mari kita baca Yesaya pasal 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Wow, Yesus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat kita, Dia lahir untuk kita, Dia penasihat ajaib. Apapun semua keputusan yang saudara perlukan di dalam tahun 22 yang akan segera berakhir maupun sampai masuk di tahun 2023, percaya Tuhanlah yang memegang kendali hidup saudara. Dia penasihat ajaib, memberikan saudara aran-aran tuntunan dalam pimpinan Roh Kudus, mengurapi kita sehingga kita mengambil keputusan yang bijaksana yang memuliakan Tuhan, memberkati sesama kita. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Dia penuh kuasa. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Dalam segala keterpurukan apapun, Dia sanggup mengubah kondisi keadaan minus menjadi plus. Dia di dalam saudara dan saya lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Dan Dia adalah Bapa yang kekal. Kita sadar bahwa kita adalah anak-anaknya, kita datang pada Bapa, segala kebutuhan kita, Dia mencukupi, menyediakan. Dia Bapa yang sempurna dan baik. Di dunia saja, sebagai seorang ayah, saya berusaha untuk memberi yang terbaik dengan segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan manusia. Namun Allah, Dia adalah Bapa yang kekal. Dia yang menyediakan semua keperluan saudara dan saya. Dan Yesus, Dia adalah Raja Damai. Dia adalah Raja Damai, bahwa dalam kondisi situasi konflik badai yang ada, namun damainya melampaui semua yang ada. Kita akan baca beberapa ayat tentang damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara terkasih, Yesus, di mana sebelum Dia naik ke surga, di mana dia katakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Roh Kudus diutus oleh Bapa yang hadir dalam kehidupan kita, menghibur, menguatkan, meneguhkan kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Allah Roh Kudus. Mari saudara, dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera dari Allah. Hanya Dia sendiri yang empunya, yang berkuasa. Damai sejahteranya turun atas kita. Kita tidak usah gelisah, tidak usah gentar, karena Dia yang tahu masa depan kita. Dia yang memegang kendali atas hidup kita, otoritas. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan,
tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sesusah-susah apapun, menderita dalam memberitakan Injil sebagai saksinya Tuhan, jangan kita khawatir dan takut. Kita hidup benar, Tuhan pembela kita, dan damai sejahtera-Nya ada dalam hidup kita. Maka Dia ingin kita kuatkan hati, karena Tuhan telah mengalahkan dunia ini. Filipi 4 ayat 7 yang tadi sudah diucapkan, kita membaca sekali lagi. Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Seringkali perasaan kita, pikiran kita membawa kita melenceng dari jalannya Tuhan. Tapi biarlah di dalam suasana Natal ini, penutupan tahun 2022 ini, kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tuntunan Tuhan. Sehingga Dialah yang sungguh-sungguh memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara, saudari, kita semua adalah keluarga Allah. Dari berbagai gereja, denominasi, dimanapun berada di seluruh dunia, di Indonesia, di kota, di desa, di pulau, kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Damai sejahtera-Nya Tuhan turun atas kita sekalian, bahwa kita miliknya. Kita adalah satu tubuh, dan bersyukurlah. Hari-hari ini dalam semua perbedaan-perbedaan yang ada, jadi kita carilah, yaitu kita sadari Yesus adalah kepala atas tubuh ini. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang di bagian yang berbeda-beda, namun kita semua mencapai kesatuan. Saudara lihat juga dalam kisah kelahiran Yesus, di esensi dari Natal pertama, the essence of first Christmas, sungguh indah. Dari orang Majus yang dikatakan pendidikan tinggi, kaya, ya, dari berbagai kalangan, seperti orang Majus maupun gembala-gembala yang sederhana, yang mungkin secara sosial status tidak sama, namun oleh Yesus Kristus mereka dipersatukan. Saudara, betapa indahnya kita dari berbagai suku, bangsa, daerah, wilayah, bahasa, semuanya diikat oleh tali kasih-Nya Tuhan. Menyembah Dia, Sang Raja. Sungguh-sungguh gembala maupun tiga orang Majus, mereka bertemu dengan Yesus. Reaksi pertama mereka adalah menyembah. Kita disebut penyembah-penyembah. Menyembah Yesus, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mari kita baca 2 Tesalonika 3 ayat 16. 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Sungguh kita ingin penyertaan Tuhan. Damai sejahtera-Nya selalu ada peace. Orang yang hatinya didamaikan, ada peace, tidak ada ganjalan. Kemanapun dia pergi, penuh sukacita. Kemanapun dia pergi, membawa damai dari Tuhan. Dan ini hanya oleh karya Roh Kudus berkarya dalam hidup orang percaya. Yesaya 26 ayat 3, Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Saudara yang membutuhkan maupun damai sejahtera, percayalah pada Tuhan. Dialah sumber damai sejahtera. Yesus telah lahir, damai sejahtera turun di bumi seperti di surga. Saudara terkasih, dalam esensi Natal ini, First Christmas, the essence of First Christmas, saya akan memberikan pengulangan ya secara kesimpulan supaya kita dalam mengakhiri tahun 2022 ini sungguh-sungguh dari perenungan esensi Natal pertama ini, kita sungguh-sungguh dibangkitkan iman kita, maupun fokus kita, maupun pengabdian kita, sungguh-sungguh lebih upgrade, diluruskan, difokuskan lebih lagi, yaitu hanya kepada Yesus. Di esensi dari Natal pertama, kita sadari bahwa siapa Yesus.
Dia sang juru selamat seperti tadi sudah diuraikan di Yesaya pasal yang ke-9 ayat 6. Kenalah Yesus, siapa Yesus yang telah lahir dalam hidup kita, ya 2000 tahun yang lalu telah lahir di dunia ini. Siapakah Yesus? Esensi Natal pertama. Kenalah dia. Yang kedua, ingat, gembala maupun majus semuanya dihimpunkan. Ada kesatuan, yaitu menyembah Sang Raja yang telah lahir. Esensi ini jangan sampai hilang. Dari perbedaan kita adalah satu tubuh. Kita dipersatukan dari perbedaan sosial, ekonomi, status di dunia. Namun kita diikat dengan tali kasih Tuhan menyembah Sang Raja. Yang ketiga, kemuliaan dari tempat yang tinggi turun atas semua umatnya. Kita bersyukur kita dalam miliknya. Kemuliaan Tuhan ini jauh lebih indah dari semua tawaran dunia yang ada. Jangan kita tukarkan kemuliaan dunia dengan perkara-perkara yang menyenangkan daging sementara maupun keduniawian yang akan menjerumus kita dalam dosa. Tapi biarlah kita sungguh-sungguh rindu kemuliaan Tuhan penuhi kehidupan kita. Kemuliaan di tempat maha tinggi maupun turun atas kita sekalian. Memenuhi kehidupan keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan, tempat kita tinggal. Yang keempat, biarlah esensi Natal pertama. Dari kesederhanaan Natal pertama, kita sadari bahwa dia rela merendahkan hati, mengambil rupa seorang manusia. Hendaklah kita mempunyai kerendahan hati untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa, melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan, perintahkan. Maupun dalam kehidupan kita tidak usah minder dan kita tidak perlu sombong, karena semuanya dari Dia. Kerendahan hati, kesederhanaan Natal pertama mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Kita lihat tadi yang satu, siapakah Yesus? Yang kedua, membawa kesatuan, yaitu tubuh Kristus. Kemuliaan dari tempat tinggi. Yang ketiga, yang keempat, kesederhanaan dari Natal pertama. Dan yang keempat, biarlah damai sejahtera sukacitanya turun atas kita sekalian. Karena itu janji Bapa. Itu menjadi bagian dari kita. Esensi Natal pertama, damai sejahtera, sukacita adalah bagian dari kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita sadari bahwa pengharapan di dalam dunia ini sangat beda dengan ekspektasi apa yang Tuhan kerjakan. Karena jalan Tuhan bukan jalan kita. Seringkali berbeda, bertolak belakang. Tapi biarlah kita sungguh-sungguh inginkan jalan Tuhan. Karena manusia pada waktu itu menantikan yaitu Sang Raja, di mana dia lahir dengan kemewahan, dengan gagah perkasa. Namun ternyata Yesus lahir dalam kesederhanaan, bahkan sebagai bayi yang mungil. Biarlah ekspektasi kita, pengharapan kita bukan diukur oleh dunia, tapi pengharapan kita hanya kepada Dia yang mempunyai segalanya. Yesus jalan, kebenaran, kehidupan. Mata hati kita mandang pada atas. Pikirkan perkara yang di atas. Karena apa yang Tuhan sediakan adalah yang terbaik bagi saudara dan saya. Sekalipun musibah yang mungkin saudara alami, kesedihan maupun keterpurukan, namun Tuhan ada di sana bagi saudara. Immanuel, Yesus beserta kita. Selamat hari Natal. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman Tuhan. Kau meteraikan dalam hidup kami. Dalam Natal bukan tanggal persis 25 Desember. Tetapi seluruh kehidupan kami selalu ingat kelahiran Yesus membawa dampak dalam hidup kita. Yaitu Natal pertama, esensi Natal pertama. Tuhan tolong umat-Mu yang susah hati, yang sedih. Beri penghiburan, kekuatan. Tuhan yang menyediakan segala keperluan mereka. Berikan terobosan bagi juga yang sakit. Oleh bilir-bilir-Mu menjadi sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Kau pegang tangan umat-Mu mengakhiri tahun 2022 ini, akan mempersiapkan memasuki tahun 2023 dengan rema yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan Yesus, biar Engkau dimuliakan dalam kehidupan kami, lewat hidup kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati pemerintah kami, berkati juga gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, ikat kami dan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Mari saudara terkasih, kita angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ini ibadah tanggal 25 Desember hari ini, dan minggu depan tanggal 1 Januari 2023 saya mengundang saudara untuk bisa ibadah onsite bersama kami di Cornerstone Faith Church, Golden City Mall, Jalan Wahab Siamin nomor 2-8, yaitu jam 10 pagi. Jam 10 pagi hari Minggu untuk maupun dalam ibadah perjamuan kudus yang pertama, dan juga menerima rema tahun 2023 dan juga ayat rema pribadi di ibadah tanggal 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga.